Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua ibadah kita dan semua yang telah kita ikhtiari hari ini untuk kita kerjakan senantiasa dicatat sebagai amal saleh yang mendapatkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dalam kultum di hari Selasa waktu zuhur ini dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita hari ini pada hadis yang ke-61, melanjutkan yang kemarin. An Abi Dzar Jundub bin Janadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hadis riwayat dari Mu'adz bin Jabal. Apa sabda Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu, takutlah kamu semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada artinya sendiri atau di depan orang banyak, di rumah atau di luar rumah, di tempat kerja atau di tempat mana saja, takutlah kamu kepada Allah. Wa atbi sayyi'atal hasanata. Dan jika engkau itu jatuh, terjerembab, melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, segera maka bergantilah, lakukanlah dengan segala kebaikan. Kenapa? Karena amal kebaikanmu akan menghapus dari dosa amal keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanatin. Dan pergaulilah semua manusia siapapun itu adalah dengan pergaulan yang baik. Ayyuhal wudu. Hadis ini adalah bagian yang menjadi inti sebuah pesan ketika semua khatib Jumat itu menyampaikan khutbahnya. Adalah pesan ketakwaan. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun berada, pasti kamu selamat. Ayyuhal wudu. Takwa itu adalah buah dari keimanan. Orang itu kalau imannya baik, maka ketakwaannya juga baik. Orang itu kalau keimanannya baik, tandanya apa? Perilakunya pasti baik. Orang saat melakukan ketidakbaikan, dia imannya sangat baik. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkannya begini: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu ingin melihat imanmu baik apa tidak, maka lihatlah ngomong. Orang yang imannya baik, omongnya pasti baik. Saat orang kok ngomongnya tidak baik, entah bohong, entah tidak jujur, entah menyakiti orang lain, atau ngomong kasar, gitu, dia sedang kehilangan imannya. Contoh misalnya, orang marah. Orang marah itu ketika dilampiaskan dengan ngomong, pasti ngomongnya kasar. Ketahuilah, al-ghadabu yuzil iman. Orang itu ketika sedang marah, dia sedang kehilangan imannya, sedang kehilangan akal sehat. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'tijalahu. Kalau kamu ingin melihat keimananmu, lihatlah orang yang imannya baik, pasti dia bergaul dengan siapa saja baik. Dia akan bergaul dengan keluarganya baik. Dia akan bergaul dengan tetangganya baik. Dia akan bergaul di tempat kerjanya yang baik. Orang kok dalam pergaulannya kok tidak baik, imannya sedang tidak baik. Kenapa begitu? Karena di dalam hatinya meyakini
bahwa seluruh perbuatannya adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun bima ta'malun. Dia yakin betul apa yang dia lakukan. Orang yang imannya baik itu adalah semua perbuatannya dilihat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang imannya baik, bahkan sampai dalam keimanan yang baik itu Allah itu melihat apa yang terbersih dalam hatinya. Dari keimanannya itu, maka perbuatan baiknya dia yakin akan menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan tidak baiknya apapun itu bentuknya akan menjatuhkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka buahnya dari keimanan baik itu adalah wahwalitin nasa itu hasan. Dia pasti akan memperlakukan semua manusia ini dengan baik, siapapun itu. Dalam hadis yang lain Nabi berpesan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Pergaulilah dengan penuh kasih sayang siapapun itu orang yang ada di bumi, maka kamu akan diberi kasih sayang yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala. Pergaulilah dengan baik, dengan penuh kasih sayang seluruh manusia, maka engkau akan diberikan kebaikan dan kasih sayang dari yang mempunyai manusia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ayo dulu bahasa Jawanya ini urip sepisan, maka jangan pernah menyakiti orang. Hidup ini hanya sekali. Urip ing dunya niku namung sepisan, maka tebarkanlah kasih sayang kepada semua orang. Karena orang itu kalau menyayangi orang, dia akan disayangi oleh Allah. Pesan terakhir saya Bapak Ibu, pasangan hidupmu adalah manusia. Bojomu niku wong. Maka bahagiakanlah pasangan, karena dia titipan dari pemilik orang. Barang siapa membahagiakan pasangannya, pasti dia dibahagiakan oleh Allah SWT. Dan jangan pernah menyakiti pasangan kita, karena dia titipan dari yang mempunyai manusia. Berarti engkau sedang menyakiti yang menitipkan itu. Maka hitungannya adalah, andaikan pasangan kita tidak berani melawan, maka engkau dihitung oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saya kira itu untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.